Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B0200074 dari kelas manajemen R003 dengan dosen pengampu Dr. Andes Haji Tonak Aurora Lubis SEMMM. Sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai analisis dan diagnostik laporan keuangan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Materi yang kedua adalah metode analisis laporan keuangan. Ada 4 metode. Yang pertama ada analisis horizontal dan vertikal. Yang kedua ada analisis common CZ. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan. Yang keempat ada analisis Dufon. Yang materi ketiga ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga laporan perubahan ekuitas. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Pengertian dari neraca tersebut yaitu dalam sistem tata buku double yang mula-mula diajarkan oleh pendeta Italia Pensilion pada tahun 1494. Neraca itu asal mulanya hanya dipergunakan untuk menyatakan bahwa pembukaan perusahaan telah ditutup dan membuktikan bahwa ada keseimbangan antara debit dan kredit. Baru pada akhir abad ke-18, orang mulai menyusun suatu neraca berdasarkan urutan-urutan yang kita kenal sekarang. Lazimnya aktiva dan pasiva disusun berdasarkan urutan menurut likuiditas, artinya disusun menurut kemungkinan untuk mentransformasikan aktiva-aktiva tersebut menjadi uang tunai. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan mengenai perubahan modal pemilik suatu perusahaan selama satu periode, misalnya 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Dari laporan ini dapat diketahui apakah modal pemilik bertambah atau berkurang bila dibandingkan dengan modal pemilik sebelumnya. Yang ketiga ada laporan laba rugi. Laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan. Satu periode tertentu, misalnya 1 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Selisih antara pendapatan dengan beban disebut laba bersih atau rugi bersih. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka selisihnya disebut laba bersih. Tetapi apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka selisihnya disebut laba rugi bersih. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi mengenai ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas suatu badan usaha yang terjadi selama satu periode, setiap 1 bulan, atau 1 semester, atau 1 tahun. Arus kas adalah arus masuk kas penerimaan kas dan arus keluar kas pengeluaran kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos yang ada dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu pemakaian laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan sehingga laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pemakaian laporan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kedua, menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Yang ketiga, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang kelima, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang keenam, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang ketujuh, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depannya, apakah perlu penyelenggaraan atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Materi selanjutnya yaitu penggunaan laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Penggunaan yang pertama yaitu dari investor, yaitu penanaman modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Kedua, ada karyawan dan kelompok yang mewakili mereka mengkritik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman terkait dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjamari serta bunga dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima yaitu pemasukan dan kreditor usaha lainnya. Pemasukan dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan kewajiban informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tanggung waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagian pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Keenam, para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Selanjutnya, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir, masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dikerjakan dalam pelindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitas lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.